Itu pokoknya kita pengetahuan cuman bilang itu. Oke. Dia Yajuj dan Majuj berada di dalam sebuah gunung yang di atas dari gunung itu ada saljunya. Karena perang dunia 3 itu bukan tembak-tembakan, itu nuklir udah. Dan jujur aja perang dunia 3 itu nggak akan lama, bentar banget dan banyak yang rata. Ya perang nuklir. Jadi intinya pertama kali Yajuj dan Majuj itu adalah manusia purba. Sebenarnya ini agak horor sih, tapi ya udahlah. Gitu. Gua rasa Mother diperalat sih. Hai guys, selamat datang di SGN Entertainment Channel. Kali ini kita mau ngebahas anime atau manga gitu ya. Jadi kalau kalian tahu Kak Adam nih suka nonton anime dan suka nonton manga juga. Ini kejelekan gue bukan sih? Enggak dong, bagusan dong. Cuma shopping dong berarti. Bukan termasuk. Jadi kejelekan gue juga nantinya. Nah, jadi karena kakak suka nonton beberapa anime, kakak mau ngebahas tentang salah satu anime yang lumayan terkenal banget guys. Iya, kalau kemarin kan Naruto ya. Naruto. Kalau sekarang kita mau ngebahas tentang Attack on Titan. Oke, Attack on Titan. Nah masalahnya sebenarnya aku nggak terlalu ngerti ya film ini. Jadi aku baru dikasih tahu dia juga kemarin. Jadi gue nonton singkat aja sih tadi selama perjalanan ke sini. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari pengucapan ataupun flow-nya, jadi mohon maklumin aja guys. Tapi drama Korea nonton? Iya sih nonton sih, kan kakak juga suka kan? Iya, tapi gak ada konspirasi. Tentang cinta semua sih. Gue gak tau suka tentang cinta-cintaan sih. Oh, sus sih? Serius. Karena udah drama ya percintaannya? Enggak juga sih. Oke. Lanjut. Nah, jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Attack on Titan, tapi dalam konteks konspirasi ya. Dan dari sudut pandang Kak Adam nih, dari supranatural. Ini bunga menghalangin. Gue kayak lagi coba-coba tanya tuh gak sih? Lihat kayak gitu. Boleh kayak kisah dulu ya? Boleh. Jadi kayak lagi photoshoot gitu. Nah, Terus. Gitu. Jadi dari sudut pandang Kak Adam. Iya. Jadi yang kakak lihat itu emang di Attack on Titan banyak konspirasi yang kakak dapat atau gimana kak? Jadi kita akan ngebahas Attack on Titan tapi dari segi konspirasi ya, bukan supernatural ya. Oh konspirasi, oke. Gitu. Karena kalau ngomong supernatural ya gue belum menemukan kesinambungan yang tepat gitu. Tapi gue akan bawa konten ini ke dalam nilai konspirasi. Oke. Karena gue ngerasa di film Attack on Titan ini memaknai sesuatu hal yang orang nggak sadar, tapi gue sadar nih, gitu. Maknanya tentang akhir zaman sebenarnya. Akhir zaman yang ya gambaran akhir zaman berdasarkan konspirasi dari film Attack on Titan. Nah sebelum kakak jelasin atau cerita lebih lanjut, mungkin aku bakal ngasih tahu sedikit ke kalian cerita ini tuh kayak gimana ya. Oke, jadi Attack on Titan itu sebuah seri manga asal Jepang ya. Asal Jepang. Yang ditulis sama Hajime Isayama. Nah nanti kakak juga tolong di scanning, nanti ada part itu juga. Nah jadi ceritanya ini berlatar belakang sejarah alternatif sekitar 1800 tahun yang lalu. Jadi di sini tuh dunia tempat umat manusia hidup di wilayah Paradise namanya, yang dikelilingi oleh 3 lapis tembok besar. Jadi ada wall Maria, wall Rose atau wall Sina yang melindungi manusia dari makhluk raksasa lah yang kita sebut Titan. Nah, anime ini tuh banyak penghargaan ya, tapi banyak juga konspirasinya nih. Nah, ngomongin soal konspirasi kak, jadi ada beberapa konspirasi nih yang bilang latar belakang dari Attack on Titan ini dari Jepang sama Amerika, Jepang sama Tiongkok. Terus ada juga yang bilang ini terinspirasi dari Perang Dunia Kedua. Ada juga yang bilang kalau ini terinspirasi dari mitologi Yunani. Nah banyak banget kan. Pernah juga sih penulisnya bilang kalau dia terinspirasi dari latar belakang Jerman gitu lah. Nah yang kakak lihat gimana? Oke.
Jadi gini, gue akan menjawab berdasarkan konspirasi nih. Iya. Ya, konspirasi ya, bukan supernatural. Kenapa? Karena gue memang nonton animenya. Gue nonton tentang Attack on Titan ini dan seru banget, seru banget. Jadi kalian harus nonton, gitu loh. Tapi yang gue agak berbeda pendapat nih dari yang lo jelasin tadi kan dijelaskan bahwa berhubungan dengan Perang Dunia II. Tapi film ini tidak berhubungan dengan Perang Dunia II sama sekali buat gue. Gue punya sudut pandang konspirasi yang berbeda. Film Attack on Titan sebenarnya menggambarkan tentang perang ketiga dan menuju ke akhir zaman sebenarnya. Kenapa? Satu, kita ngomong negara Paradise atau negara Paradise kaumnya apa sih kalau nggak salah tadi? Eldia ya. Eldia ya. Nah, ini kita konspirasi ya. Jadi kaum Paradise dan Eldia tuh sebenarnya Paradise itu menggambarkan negara Yahudi atau Israel. Gitu. Eldia itu Yahudi. Nah, terus negara tersebut mempunyai tiga tembok. Iya. Nah, itu juga dibangun sama Israel sekarang. Tembok perbatasan membatasi antara mereka ke Palestina. Gitu kan? Tembok perbatasan tuh. Nggak ada hubungan sama sekali dengan Perang Dunia II. Gitu loh. Kita ngomong tembok. Nah, terus poin lagi kenapa gue bilang dia adalah perang ketiga dan akhir zaman, dan kenapa gue bilang ini adalah negara Paradise adalah negara Israel, karena di saat kondisi perang di Attack on Titan itu mereka memerangi Timur Tengah, gitu, berperang dengan negara Timur Tengah, bukan Eropa. Yang jelas ada hubungan antara perang membawa-bawa Timur Tengah. Sedangkan Perang Dunia II itu lebih condong ke Eropa dulu serangannya, bukan Timur Tengah. Gitu, pergerakan Jerman aja itu ke Eropa dulu. Baru kok proses ke genosida, gitu, pembantaian. Terus dikatakan juga kan, kaum Eldia atau Pulau Paradise ini ada sebuah kaum yang ditakuti. Jujur, sebenarnya kita ngomongin sekarang, ya, banyak negara yang memang gak suka Israel atau Yahudi, bukan cuma Jerman, ya. Dan setiap negara itu punya pendapat masing-masing nih tentang Israel dan tentang negara Israel atau Yahudi ini. Jadi kalau kita berpatokan pada konsep perang Jerman, perang dunia II itu nggak masuk. Tapi lebih tepat yang ini adalah perang dunia III nanti, gitu. Tapi kan temboknya belum ada kan, ya, temboknya masih proses dibangun. Nah kita nggak tahu nih, ini kan mereka lagi perluasan, entah dia nambah tembok lagi kah untuk meluaskan dirinya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ini konsepnya itu terjadi sekarang, bukan perang dunia II, tapi nanti perang dunia III, gitu. Coba Oke, ya. Kak. Kakak kan ngomongin soal perang dunia ketiga ya. Pernah nggak sih kakak melihat mungkin menerawang ke depan gitu, apakah ada unsur-unsur perang dunia ketiga dengan Attack on Titan yang kakak lihat? Sebenarnya ada hubungan, tapi gue nggak bisa jelasin sekarang karena butuh penelitian lagi nih. Karena perang dunia III itu berhubungan dengan perang dua kubu nih, gitu. Kalau kita ngomongin Attack on Titan ini nggak pakai kubu soalnya, perang antara satu negara dengan negara-negara lainnya gitu. Jadi Bangsa lah ya, bangsa satu dengan bangsa lain gitu loh. Ada hubungannya, tapi gue belum bisa menjelaskan di sini. Next time. Oke. Gitu. Poin berikutnya tentang Eren Yeager. Nah, Eren Yeager pernah menyimbolkan dia menggunakan mata satu. Jadi satu matanya diperban sama dia. Buat gue, kalaupun emang dia cacat, ya cukup tangan dan kakinya seolah lumpuh. Kenapa harus matanya juga ditutup-tutupin gitu loh. Nah, mata satu lo tau kan simbolik dengan apa? Antikristus dan Dajjal. Nah, kita tahunya selama ini si Dajjal sama Antikristus tuh mengarah ke sana, ke konsep ya. Ini baru pemahaman umum yang kita tahu ya, bukan pendapat gua. Mengarah ke Yahudi. Ini bukan pemahaman gua, tapi pemahaman umum orang-orang. Karena berasalnya dari Yahudi. Tapi Eren menyimbolkan seorang Dajjal atau orang mata satu.
Itu. Nah Kak, ada lagi nggak? Kan Kakak identik nih dengan satan gitu, satanik dan segala macam. Kalau misalnya Kakak tertarik dengan anime ini, aku mengasumsikan ada unsur-unsur satanik ini. Ada nggak sih Kak? Ada sebenarnya. Kan ada ya. Satu, poin pertama ya. 9 Titan mewakili Nine Lord. Tuh. Terus pengorbanan darah atau menjual jiwa. Jadi seorang manusia itu akan berubah jadi Titan kalau dia menyakitin diri kita sendiri sampai darah itu keluar. Sama aja konsep kayak kita menjual jiwa gitu loh, melalui darah. Dan kita langsung berubah jadi Titan. Dan jadi sesuatu yang menakutkan gitu. Pokoknya di situ kayak prosesnya itu sama kayak ya kita menjual diri kita memang lewat darah. Semua gitu. Semua kontraknya terjadi ya melalui darah yang benar sahnya ya. Gitu. Yang memang kita mau. Gitu. Bukan politik, beda politik gak sengaja, politik iblis yang kita kontrak tidak sengaja sama sengaja beda. Nah, yang konsepnya Attack on Titan ini kontrak dengan sengaja melalui darah kita. Pengesahannya di situ. Sama. Terus konsep koneksi koneksi lewat leher belakang ya. Selalu manusianya berada di belakang punggung leher Titan, seorang Titannya ya. Memang umumnya begitu. Jadi koneksi energi sebenarnya dari astral atau iblis gitu memasuki tubuh manusia itu melalui koneksi dulu nih. Nah, koneksinya itu berada di punggung tulang belakang. Nah, sesuai banget sama Attack on Titan. Di situ. Nah, gue juga agak bingung nih orang kok sampai tahu sedetil ini ya. Iya. Gitu. Gue tahu karena gue penelitian kitab sihir soalnya. Dan memang di di tulang punggung bagian belakang. Oke. Gitu. Koneksinya ya, koneksi antara si astral sama manusia tuh koneksinya berada di titik itu. Dan yang aku baca juga Kak, yang bangsa Eldia itu kan identik sama keturunan Satan kan? Maksudnya darahnya Satan gitu. Nah, yang gue agak bingung tuh, gue belum jelas banget nonton akhirnya. Poin penting itu apakah dia bener cuman gara-gara kontrak, ada juga katanya dia kena parasit. Nah, karena parasit akhirnya dia berubah. Nah, gue belum tahu tuh yang mana yang benernya. Mungkin kalian bisa nambahin, kita keterbatasan pengetahuan nih. Yes, oke. Nah, poin berikutnya itu Wall Titan ya. Ya Wall Titan kalau nggak salah. Jadi di dalam tembok itu ada Titannya. Itu menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Makanya gue bilang Attack on Titan itu bermakna kayak perang akhir zaman gitu. Kalau perhatiin Wall Titan, dia berjalan dan melewati dalam proses perjalanan Wall Titan ini dia ngancurin apa yang dia lewatin tanpa ekspresi. Iya. Dan dia banyak dan gede-gede gitu. Dan itu sama aja kayak mewakili Ya'juj dan Ma'juj sebenarnya. Di situ. Jadi gue rasa kayak ya ini film konspirasi juga nih gitu, tapi lebih ke akhir zaman. Tentang perang dunia 3 plus akhir zaman. Gitu, ada si Dajjalnya, yaitu ya Eren Yeager-nya dia berubah lah. Gitu. Dia berubah, terus dia mengaktifkan Ya'juj dan Ma'juj dan dia ngancurin banyak hal. Gitu. Oke Kak, ngomongin Ya'juj Ma'juj ya. Ini masih ada yang mau tambahin nggak tadi? Oke. Jadi ngomongin Ya'juj Ma'juj ya. Ada juga yang bilang kalau Titan itu masih ada sampai sekarang. Jadi mereka itu ada di balik tembok Antartika. Jadi ada seorang kayak peneliti gitu loh yang udah ke kutub utara, kutub selatan. Namanya Richard Evelyn. Admiral Richard lah, aku nggak tahu nyebutnya gimana. Nah, menurut dia itu ada tembok di Antartika yang tinggi banget dan di baliknya itu ada dataran hijau lah. Ada kehidupan di sana yang kalau manusia tahu pasti bakal takut dan bisa menghancurkan umat manusia. Dan setelah dia memberikan statement ini di TV, beberapa saat kemudian dia ditemukan meninggal tiba-tiba lah. Gitu. Nah,
Menurut kakak sendiri gimana dengan hal ini? Oke. Gue tipe kalau orang yang agak kritis nih. Penelitian gue belum sampai sana kebetulan. Oke. Tapi kalau ditanya Yajud dan Majud ada, memang ada di kitab pengetahuan juga ada. Nanti kita akan bahas. Oke. Next Yajud dan Majud ya, bakal seru sih. Ya pokoknya kalian jangan lupa subscribe lah. Bisa Ya. aja ya. Subscribe. Biar kita semangat nih gitu lah. Oke. Biar semangat, ada kopinya jelas. I see. Penelitian kalau nggak pakai kopi tuh nggak enak banget semua. Gitu. Jadi mau sponsor kopi boleh ya? Kakak mau ngeliat nggak sih sama orang yang ngomong ini? Boleh. Maksudnya dia menyimpan banyak rahasia nggak sih atau gimana? Mungkin balik berarti kita tonton bareng aja ya. Nanti tinggal fair, jangan lupa ya. Ya inilah kakak lihat aja dia sebanyak itu nggak sih tahu rahasia tentang kutub itu dan kehidupan sebelumnya. Gue cek dulu ya. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement. But now the planes go much faster and they are safer, and they have a much bigger cruising radius. You haven't got the danger of a terribly heavy load. Admiral, an expedition to which I believe... Oke. Jadi gue dapat memori dia megang sebuah dokumen nih. Megang sebuah dokumen dan dia dokumen itu sebenarnya isinya pengajuan untuk mengeksplor lebih jauh sesuatu, tapi nggak ke ACC. Nah, yang mungkin yang lo maksud itu kali. Dokumen itu berisi yang lo maksud tadi. Sebenarnya dia pengen mengeksplor tempat itu lebih jauh awalnya, tapi mungkin nggak ke ACC. Oke. Cuma memori itu yang gue dapet. Gitu. Dan dia kayak tertarik banget ke tempat itu. Tapi dia belum ke tempat itu sebenarnya. Jadi kayak cuman melihat dari sudut pandang, mungkin jaraknya jauh atau gimana gue nggak tahu. Oke. Tapi dia belum ke sana. Oke. Dia belum ke sana. Temboknya dia beneran lihat nggak? Dia melihat, tapi belum tahu pastinya. Ngerti? Oke. Karena mungkin ada ketakutan atau keterbatasan yang pada akhirnya dia nggak sampai ke tempat itu. Gitu. Jadi cuman baru melihat, tapi tidak tidak menginjakkan kaki di situ. Nah, dokumen tadi berisi tentang pengajuan dia untuk mengeksplor lagi tempat itu, tapi nggak ke ACC. Nah, untuk menghilangnya mungkin next time kita akan bahas. Oke, mungkin lebih detail ya. Mungkin detail. Seru sih. Iya, karena Antartika itu kan diisukan ya sama kayak benua Amerika gitu loh Kak. Jadi maksudnya ada tempat yang belum dieksplor dan dicurigai ya tempat kayak gitu. Tempat yang ada dataran hijau, terus ada kehidupan di sana, tapi tertutup sama tembok yang raksasa itu. Kalau jujur, kalau Titan, gue ngerasa kalau itu Titan gue enggak, tapi gue rasa lebih ke alien. Gue lebih ke alien sih. Oh. Ya kalau Titanan kita berpikir tentang manusia yang berukuran raksasa dong. Iya. Ya nggak sih? Tapi gue rasa itu alien. Yang ada di Antartika itu? Ya. Oh, oke. Alien. Nah, yang dia nggak mau, intinya gini. Komentar dia di salah satu siaran tersebut ya, gue rasa dia nggak bohong, tapi dia belum mengetahui pasti apa yang ada di dalam situ. Dia hanya baru melihat dari memori yang gue dapat, gitu. Tapi gue nggak tahu nih konspirasi apa lagi nih, kok tiba-tiba dia meninggal. Iya. Di situ. Next time mungkin kita lebih detail ya ngomongin itu ya. Seru juga sih. Kak, Titan tuh beneran ada nggak sih? Titan itu ada. Tapi harus ngikutin evolusi ya. Evolusi. Balik lagi ke persilangan Father, Lucifer, Satan gitu. Dan Titan. Intinya sampai jadi manusia, evolusinya ada. Di situ. Apakah purba yang kakak maksud adalah Titan? Mungkin bisa dibilang Titan. Karena gue juga belum tahu nih ukuran mereka sebenarnya berapa, gitu. Yang gue bilang ya nggak bisa dibilang manusia, karena gue nyebutnya apa ya?
Kan dulu Purba kayak aja primata lah. Hah? Kayak kalau kita nyebut di evolusi itu kayak hewan primata gitu. Dia nggak bisa dibilang hewan. Oh, oke. Dia nggak bisa dibilang hewan. Dia punya hati nurani yang sangat amat tinggi. Jadi kita ngomongnya apa ya? Setengah manusia aja. Oke. Setengah manusia yang kategorinya ya dia apa ya? Tidak berakal sehat, tapi dia bernurani. Jadi Oke. apa lagi? Jadi intinya evolusinya Titan di proses evolusi Titan ada, ya, gitu. Tapi berbeda dengan Titan yang ada di Attack on Titan dong. Oh, Beda dong. Beda dong. Kalau itu kan konsepnya itu kan kayak jatuhnya udah kayak kerjasama antara demon sama manusia. Kalau Attack on Titan nih Iya. beda dengan konsep evolusi nih. Oke. Beda. Iya, I see. Tapi mungkin terinspirasi dari sana juga kali ya. Nggak tahu sih. Enggak sih, gue rasa nggak nyambung. Kalau evolusi dia pure memang Titan. Kalau evolusi kan, kalau Attack on Titan dia konsepnya tuh kayak dia menggunakan kekuatan yang pada akhirnya merubah diri dia yang tadinya biasa jadi tak biasa. Kakak pernah lihat dinding raksasa itu nggak sih? Dinding raksasa. Yang ada di Antartika itu. Kita kemarin itu dari PT Pasar cuman sampai ETI ke piramid aja sih, gak sempet ke dinding. Belum. Mungkin next. Oke. Oke. Kakak mencurigai nggak sih tempat yang diduga masih ada Titan ini yang di Antartika, tempat di mana bersembunyinya Ya'juj dan Ma'juj? Oke. Sebenarnya gue punya memang dua referensi di mana Ya'juj dan Ma'juj itu akan datang. Oke, satu memang di Antartika. Ya, satu emang di Antartika. Tapi menurut dari kita pengetahuan mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar. Nih gue ceritain nih. Jadi dikatakan di kitab pengetahuan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar di sebuah gunung yang atasnya itu ada saljunya. Nah gue nggak tahu di mana letak itu. Oke, dia keluar akibat dari bom atom. Jadi dia keluar di saat Perang Dunia Ketiga berkecamuk, tiba-tiba dia menghantam gunung tersebut. Nah, gue nggak tahu proses hantaman gunung tersebut, pada akhirnya keluarlah si Ya'juj dan Ma'juj itu. Dalam bentuk apa gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas akibat dari kebodohan manusia dalam berperang tadi, melahirkan sebuah kejahatan yang begitu besar. Itu, pokoknya kita pengetahuan cuman bilang itu. Oke. Dia Ya'juj dan Ma'juj berada di dalam sebuah gunung yang di atas dari gunung itu ada saljunya. Keluar berdasarkan kena hantaman ledakan yang begitu besar dan dia keluar dari dalam gunung itu. Oh. Menurut kita pengetahuan. Oke. Gitu. Gue juga kaget pas baca. Oh, udah keluarnya begitu. Konsep keluarnya begitu rupanya. Gitu. Tapi disclaimer belum tentu benar juga ya guys. Belum tentu benar. Iya. Tapi balik lagi masuk akal buat gue. Gak akan dipercaya tapi masuk akal. Karena konteksnya sekarang kalau emang dia keluar sendiri harusnya udah keluar dari lama dong. Tapi kenapa dia berada keluar di akhir zaman setelah perang? Berarti kan ada pemicu, ada pematiknya. Masuk akal nih kitab gue bilang. Di saat dia keluar di akhir zaman berarti ada pemicunya, ada pematiknya. Nah itu pematiknya adalah hantaman bom atau ledakan tadi yang begitu besar. Karena Perang Dunia 3 itu bukan tembak-tembakan, itu nuklir udah. Dan jujur aja Perang Dunia 3 itu nggak akan lama, bentar banget dan banyak yang rata. Ya perang nuklir, dia itu akan begitu cepat, nggak akan lama seperti yang kita bayangin kayak Perang Dunia 2, Perang Dunia 1 itu kan lama tuh, ratusan tahun. Perang Dunia mah bentar doang, tau udah banyak hancur aja di situ. Oke. Apa lagi? Kira-kira kakak bisa tahu nggak siapa pihak di balik dari gunung dan menyimpan pasukan di dalamnya? Kalau gua rasa ya, ini emang ciptaan Tuhan.
Oke. Bukan dari kubu kiri dan kubu kanan. Maksudnya bukan kubu-kubuan. Iya. Ini memang terlahir karena memang sudah ada. Gitu loh. Emang sudah ada. Karena apa? Karena kalau balik lagi kan ini kan event sebuah event hukuman. Iya. Nah, kalau sesuatu yang di luar dari kendali, harusnya kubu kanan membuat sebuah respon atas jadi dan maju nih kalau memang dilahirkan berdasarkan bukan dari keinginan panitia dan atasan nih. Pasti ada respon dong dari kubu kanan untuk menahan ini terjadi harusnya kan. Tapi nggak, di saat dia keluar terjadi begitu aja dan menghancurkan banyak. Berarti kan dia memang tercipta tapi akan keluar berdasarkan lo mau keluar atau enggak ya tergantung nih penyakit manusia nih, ya kan? Memang logis sih, maksud gue kayak dia keluar berdasarkan penyakit dia itu perang tadi yang nggak ada kan ngasilin apa-apa. Ngerti nggak sih? Oke, menarik. Nah di situ ya kita tunggu aja ya. Gue juga belum tahu, gue nggak tahu ini bener apa tapi enggak, tapi jujur ini masuk akal. Oke. Masuk akal banget gitu, nggak habis pikir aja kok kenapa kitab pengetahuan itu bilang kayak gitu. Dia keluar karena ada ledakan sebuah gunung gitu. Ya gue ingat perang dunia ketiga, perang udah nuklir udah hantamannya pasti luas banget. Indonesia kena nggak? Ya Jawa tuh nggak aman sih jujur aja. Perang dunia ketiga tuh hitungan secara, gue kan pengamat ini ya, pengamat ya intinya apa ya, pengamat dunia lah dari segi militer gitu ya. Gue rasa Jawa itu nggak aman. Jawa tuh pusat yang diserang pertama kali kalau kita nyerang Indonesia, pertama kali diserang Jawa. Jadi kalau mau aman di luar Jawa, Jawa tuh nggak aman. Oke. Gitu. Jadi cepet ngungsi aja. Oke Kak. Kan banyak orang yang mengkorelasikan kalau akhir zaman itu ya Jud Majud dan dihubung-hubungkan sama zombie. Kalau dari statement Kakak tadi kan berarti dua hal yang berbeda dong. Ya Jud dan Majud sama zombie. Gua harus cerita sekarang nih. Ya udah gue cerita di sini ya. Tunggu. Makanya, ini bahaya nggak? Enggak sih, nggak bahaya. Oke. Tapi jatuhnya kayak lu makin gila gitu loh. Lu yang baca, gua yang baca, makin gila. Lo aja yang denger pas jadi kok begini ya, apalagi gue yang baca nih gitu loh. Tapi effort ngebaca kita pengetahuan ini capek banget. Karena ngebacanya bukan pakai mata. Ani, Budi, sekolah bersama enggak, pakai hati ngebacanya. Di situ. Dan lo pastikan di hari itu pas lo lagi penelitian mengenai kita pengetahuan, lo nggak boleh jahat. Lo nggak ada ego, nggak ada kejahatan, itu nggak boleh. Kalau nggak tahu ya, susah banget masuk ke informasinya. Di situ, lo benar-benar harus di fase stabil. Nah, menurut kita pengetahuan, ledakan tersebut, ya, ledakan akan mengeluarkan sesosok yang berbentuk manusia purba. Hah? Ya, nah, manusia purba ini aku shock bentar. dia kayak manusia purba. Nah, jadi manusia purba ini terbekukan katanya, terbekukan. Jadi kayak terawetkan berdasarkan dinginnya kondisi itu. Jadi kayak terawetkan. Nah, dia terawetkan dengan kondisi dingin, beku gitu kan. Tiba-tiba ada ledakan. Nah, si sosok purba ini. Dia ini mengandung racun. Gue nggak tahu mulutnya beracun, berbisa apa nggak tahu. Yang jelas jenis eksistensi si purba ini berbahaya banget. Dia keluar. Nah dia keluar dan dia ekstrim bergeraknya. Entah menggigit orang lain, memang lewat gigitan. Tapi dia kayak manusia purba beneran. Kalau gue lihat dari image kita pengetahuan tuh, dia emang kayak manusia purba beneran. Gitu loh. Jadi si manusia purba yang jenis ini nih terawetkan berdasarkan dingin. Ya. Karena logika juga sih, kalau memang dia eksistensinya ada dan dia memakan segalanya dan katanya dia meminum
air, bahkan air sungai apa tuh kalau nggak salah di Israel katanya sampai kering. Berarti ada aktivitas dia mengkonsumsi sesuatu. Kalau memang dia keberadaannya ada, harusnya dia lapar banget dan harusnya sebelum sekarang pun dia harusnya udah keluar. Ya, gue pakai logika nih. Harusnya dia udah keluar. Tapi nggak ada dia keluar. Berarti dia kayak terpaus, terdiam berarti kan, tanpa ada konsumsi, tapi dia awet. Masuk akal nih gue bilang nih, kita masuk akal lagi nih. Berarti dia nggak bergerak, terpaus sama sekali karena adanya terbeku tadi kan, terdingin gitu, terawetkan. Gue juga nggak ngerti secara sistem biologinya, gue nggak ngerti sumpah. Gue cuma baca nih kita pengetahuan, tapi masuk akal. Yang jelas dia terdiam berdasarkan karena dia terawet, terbeku, dan nggak ada konsumsi sama sekali. Tapi dia akan bereaksi setelah ada ledakan itu. Ledakan menghantam gunung tersebut, boom gitu. Dia terbangun, ya, dia keluar dari gunung itu dan menggigiti apa yang dia temui. Dia ngerasa lapar. Jadi intinya pertama kali Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia purba. Sebenarnya ini agak horor sih. Ya udahlah. Gitu. Masuk akal semua. Jujur, kenapa gue seneng baca kitab pengetahuan? Karena masuk akal. Masuk akal banget. Di situ. Dan yang kakak lihat banyak? Banyak, nggak lebih. Gue pikir dulu satu, ternyata ada beberapa. Seru kan? Lo aja denger seru, gue aja kaget seru. sih. Tapi stres. Makanya next time kalau kalian yang suka banget pengetahuan tentang konspirasi, yang terus hobi tentang kitab suci, boleh deh kita ngobrol kapan-kapan bareng, kita kita penelitian bareng. Tapi gue harap kalian berkompeten nih, jangan cuma iseng, cuma suka. Tapi gue harap kalian punya kompeten lah. Gak harus ada titel, yang penting memang kalian mengetahui banyak. Boleh dan deh ngulik juga ya. Iya, boleh deh informasi ke SGN nanti, ke IG-nya SGN, DM aja. Gitu sih. Kak, aku ragu mau nanya sih. Nah berarti kalau misalnya Kapan sih lu nggak nanya gue? kalau misalnya itu Ya'juj Ma'juj, berarti Dajjal itu juga udah keluar dong atau gimana ya? Kayak gue akan jawab. Sebenarnya kalau ditanya duluan, pasti duluan Dajjal atau Antikristus. Ya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu setelah dia. Nah, gue nggak tahu kesinambungannya apa, karena ini kan gue belum baca di kitab pengetahuan. Ini baru gue aja berdasarkan konspirasi aja nih. Jadi menurut gue, Ya'juj dan Ma'juj itu adalah senjata. Salah satu mungkin senjata, bisa dibilang senjata. Gue juga nggak tahu ya prosesnya gimana. Tapi gue rasa Dajjal ini menguasai Ya'juj dan Ma'juj itu. Dia menguasai, ya, untuk melawan seseorang. Kita ngomong Sesuatu kali. Sesuatu aja lebih tes. Untuk melawan sesuatu yang dia nggak mampu. Jadi Dajjal nih menguasai orang banyak, tapi datanglah sesuatu ini atau seseorang ini yang besar gitu kan, yang pada akhirnya si Dajjal nggak mampu melawan dia, dan pada akhirnya dia punya ide, Ya'juj dan Ma'juj ini diarahin ke dia untuk membunuh seseorang tersebut. Nah, sesuatu tersebut nggak bisa juga nih mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Akhirnya dia berdoa ke Tuhan, dan Tuhanlah yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi hubungannya adalah Dajjal menguasai, nggak tahu sistemnya gimana, ya, dia bisa menguasai Ya'juj dan Ma'juj untuk menyerang sesuatu tersebut, gitu. Karena dia tahu, Dajjal tahu, gue nggak mampu loh ngelawan sesuatu ini. Dia butuh senjata, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Gitu sih. Jadi duluan Dajjal, habis itu baru Ya'juj dan Ma'juj. Karena Ya'juj dan Ma'juj nih bisa dibilang seperti bala bantuan yang secara nggak langsung gitu, yang dia bisa kontrol gitu. Itu sih. Walaupun dia keluar berdasarkan ledakan, gue nggak tahu ledakannya gimana. Bisa aja ledakan itu disengaja sama si Dajjal, bisa aja ledakan itu berasal dari perang, gue nggak tahu. Karena di kitab pengetahuan cuman dia keluar berdasarkan ledakan.
ledakan besar. Pas ledakan itu ekstrim pada keluar gitu, kayak agresif banget. Kayak lu bayangin agresifnya, ya bayangin aja lah, agresif purba, walaupun gitu gue juga belum pernah lihat, agresif banget. Oke. Berarti Kak masih ada yang mau tambahin? Dan ya pokoknya gini, dia kaum ini gigitin banyak manusia kan. Nah manusianya memang dia akan terinfeksi makanya jadinya banyak. Terjadilah zombie tadi. Oh. Gitu loh, menurut kita pengetahuan. Ngerti? Jadi virus itu ya memang sudah ada, bukan Tuhan yang menciptakan, memang ada. Bukan manusia yang ciptain ya. Maksudnya bukan manusia yang ciptain. Sama ini kan kita mikir mereka ciptain. Ternyata manusia tuh akan gagal terus begini tuh. Manusia tuh mencoba. Iya, mencoba memang, mencoba tapi gagal terus. Jadi istilah kasar, virus yang selama ini yang dibuat kubu kiri atau elit global gitu, mereka tuh hanya kayak cuman cuman berkoordinat ke satu tempat aja, tidak bergerak, tidak terlalu beringas, tapi cuman berada di satu tempat itu aja, tidak ngikutin alur. Ngerti nggak? Nah kalau ya jadi maksud ngikutin alur, dia tahu target dia siapa, dia akan nyerang target dia kemanapun target itu pergi. Ngerti nggak? Gagalnya di situ. Jadi mungkin ya kalau misalkan gua taruh misalkan eksperimen nih, gua suntikin virus berbahaya itu misalkan ke anjing. Anjing ini cuma di sini doang. Dia nggak bergerak. Makanya gua rasa mereka mengalami kegagalan. Karena infeksi yang sebenarnya itu ada di purba tadi sebenarnya. Itu sih. Berarti gua abis ini nggak diculik orang kan ya? Ini sih khawatirnya sih gitu sih. Gue takut diculik orang sih. Iya. Lu mau nolongin gue? Karena aku nanya doang, aku nggak tahu kan. Kita sebenarnya bekerja sepaket. Enggak. Gue tolong culik dia juga ya. Kak, kan baru-baru ini ditemukan DNA zombie itu kan, Kak, yang aku share ke kakak. Nah itu yang dibuat atau memang? Nggak tahu. Gimana ya? Tapi yang jelas gini ya, nggak ngerti. Karena gini. Gue sementara ini berpatokan di kitab pengetahuan dulu, karena dia punya akurasi lebih kuat daripada scanningan gue. Karena dia mengetahui banyak sejarah, gue harus mikir dulu, beda nih. Scanning, akurasinya bisa 70, kitab pengetahuan 80, beda tipis, tapi dia lebih lengkap daripada gue. Jadi kayak nyambung gitu loh, kesini dia nyambung. Kalau scanning, dia nggak kayak gue mentok pada satu titik, tapi pendapat gue nanti lemah dengan yang lain-lain. Kalau ini nggak, dia kayak ngalur, ada alurnya. Kak, balik lagi yang tadi kakak bilang kan caranya gunung itu diledakkan bisa dari nuklir atau dari tembakan atau apapun lah gitu ya? Nggak mungkin tembakan. Oke, misalnya, berarti Dajjal itu merupakan orang yang cukup kuat dong di pemerintahan, sehingga bisa mengarahkan untuk nembakin suatu negara atau kayak gimana? Kekuasaan tuh kuat banget. Dia memang, gue nggak tahu ya. Dajjal ini seperti apa, gue nggak tahu. Tapi dia punya kekuasaan yang lumayan kuat. Gitu. Dia kuat banget. Kuat berdasarkan kemampuan dia. Gue nggak ngerti ya, maksudnya. Gue masih meneliti sih. Apakah dia memang takdir, atau mungkin memang dia adalah keinginan manusia yang memang pengen jadi yang memang jadi Dajjal gitu kan? Gue masih meneliti. Gue harus menjadi orang yang open minded gitu. Kalau gue ngikutin dikit-dikit jahat ya nggak bisa. Gitu. Gue harus kayak my open minded. Why dia jadi Dajjal gitu. Oke. Gue harus nyari tahu dulu nih, kenapa dia jadi Dajjal. Berarti yang pasti dia emang punya kekuasaan ya di saat itu ya? Ya,
dia punya kekuasaan di situ. Makin hari makin takut gue sebenarnya ngejelasin ini. Gue ya makin takut nih. Jangan dimasukin ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Gak apa-apa sih. Ya kan gak, maksudku kalau misalnya dia bisa mengarahkan suatu negara untuk melawan negara lain, dia pasti punya kekuasaan dan pasti semua orang mungkin tahu dia itu siapa. Sedajjal itu siapa, ya nggak sih? Karena dia punya kemampuan yang gak normal. Yang jelas tahu gue, dia mempunyai pengetahuan di virus dan bakteri yang amat sangat tahu. Entah dia bisa ngatur virus dan bakteri itu, gue juga gak ngerti. Gue masih mempelajarin itu sih. Gitu loh. Kenapa gue berani bilang kayak gitu? Karena dia bisa mengubah sebuah tempat tiba-tiba jadi tempat yang subur, tiba-tiba tempat yang kategori kekeringan. Nah, konsep subur dan konsep kering, wilayah jadi kering, ini berhubungan dengan virus dan bakteri dan semua partikel-partikel kecil yang lainnya. Berarti ini orang menguasai itu. Pokoknya gitu. Gak mungkin tiba-tiba yang tadinya kering jadi subur, itu kan gak mungkin. Pasti dia menguasai sesuatu, makanya keadaannya berubah. Berarti. Oke. Kalau misalnya kakak bilang tadi ada pemicunya Perang Dunia Ketiga, terus timbullah Ya'juj dan Ma'juj, berarti bentar lagi dong. Yang sebenarnya udah ya skip lah ya kalau pertanyaan. Nggak apa-apa pertanyaan. Serius? Pertanyaan lo gue suka. Gak usah di skip. Tapi bahaya nggak? Nggak usah. Ya kalau hilang sih kakak aja ya, aku nggak peduli. Jadi gini guys ya, Ayu itu adalah copy paste gue. Jadi dia mengetahui banyak hal tentang diri gue. Jadi kalau culik dia juga kalau bisa. Nah, pokoknya di situ. Tadi pertanyaan apa ya? Jadi lupa sendiri. Berarti, oke kak, kalau misalnya yang tadi kakak ceritain dari konspirasi dan kitab pengetahuan, kan berarti dari Perang Dunia Kedua untuk memicu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tuh cepat ya kak. Nah, sementara di momen kita saat ini banyak banget tanda-tanda mau Perang Dunia Ketiga. Nah, apakah akan sebentar lagi atau gimana ya? Boleh dijawab, boleh nggak ya kak? Yang jelas gini, gue nggak tahu kapan ya, tapi di umur kita masih hidup. Oh. Ini perang umur dulu. kakak umur apa? Ya umur kamu masih ya kadang masih ada, kamu masih ada. Oh gitu. Deket kok, nggak jauh. Oh, makanya kita ngebuat YouTube ini biar orang-orang pada tobat ya. Kita juga biar tobat. Iya, biar kita tobat juga sih. Gimana? Langsung takut sih pulang kali ya. Apalagi ya? Gue ya terakhir deh, gue punya gosip. Gue mau membagikan kepusingan gue lah sama kalian, termasuk ke netizen juga kan. Gue bingung ya waktu itu. Gue kan lihat Aula Agung, kita sebut namanya Aula Agung gitu. Karena di kitab pengetahuan juga Aula Agung namanya. Di Aula Agung ini adalah sebuah tempat pengadilan yang berunsur hukum, keadilan, kebaikan, semuanya di satu di situ. Ya, berarti nilai tempat ini positif banget ya. Nah, Aula Agung ya, yang gue bingungnya adalah pertama, kebingungan gue adalah bentuk Aula Agung sama seperti Colosseum yang ada di Roma, Italia. Sama oval. Sama persis. 80% mirip. Nah, yang gue bingung satu, kenapa mirip? Ya. Tapi di kitab pengetahuan setahu gue memang ada unsur mother gitu. Iya. Ya, nanti gue jelasin lebih rinci next. Memang ada unsur mother, terbuatlah Colosseum ini. Tapi yang gue bingung adalah kok di Colosseum tidak menyimbolkan seperti Aula Agung, malah sebaliknya. Di Colosseum menyimbolkan siksaan, perjudian, pertarungan, kebengisan, kejahatan, semua numpuk di situ. Jadi kalau gua boleh berpikir, Colosseum itu kayak penghinaan Aula Agung sebenarnya. Kayak ini baru pengamatan gua ya. Gua bisa salah. Tapi gue rasa Colosseum dibuat itu untuk menyimbolkan tentang penghinaan.
bahwa Aula Agung tuh ya kayak gini gitu, nggak adil segala macam. Jadi gimana kita ngomongnya? Ya perspektif gua ya kayak menyinggung gitu loh, menyinggung Aula Agung yang harusnya tadi positif kok jadi negatif dalam bentuk ya Kolosium itu, perjudian, perbudakan, pembunuhan, terus ya pokoknya berhubungan dengan semua nilai kejahatan di manusia ada di Kolosium sebenarnya. Ya kan? Nah kayak penghinaan banget, padahal Aula Agung yang sebenarnya itu tempat yang benar-benar pengadilan yang amat sangat adil gitu. Kok di dunia Aula Agung malah kayak tempat terkutuk gitu loh, terjahat tanpa ada belas kasih gitu. Itu sih. Gue lagi membagikan beban pikiran gue ke kalian sih, biar kalian tahu isi otak Bang Adam itu apa sih. Ngerti kan? Itu yang lagi gue pikirin. Jadi Kolosium adalah konsep penghinaan kepada Aula Agung dan Tuhan sebenarnya. Kalau gue simbolikin ya, Kolosium adalah sebuah tempat penghinaan tentang Aula Agung dan Tuhan itu sendiri. Sebenarnya bukan konspirasi sih, tapi ada di kitab pengetahuan. Kan yang kakak bilang di balik dari Kolosium itu si Mother. Ya, ada hubungan. Nah, tapi gue belum tahu tuh perinci hubungan seperti apa. Tapi ada nama The Mother. Nah, saat itu gue keburu capek, jadi nggak jelas banget bacanya. Seru kan? Gitu. Apakah ada motif pribadi dari Mother? Gue nggak menyalahkan Mother itu, sorry ya, agak labil. Gue merasa ada yang mengarahkan selain Mother. Jadi kayak Mother tuh ya biasanya cuma ngikut-ngikut aja sih biasanya. Oh. Biasa lah ya. Biasa lah ya. Biasa. Oke. Gitu. Gua rasa Mother diperalat sih. Sama? Someone atau sekelompok? Someone. Kalau dulu someone, sekarang something. Lebih dari someone, lebih dari satu. Lebih dari Some satu people. Some people. Gitu. Mungkin lebih detailnya silahkan. Next aja ya. Gue udah spill dikit nih tentang kitab pengetahuan ya. Tinggal ya gue cuman nyampaikannya supaya kalian tahu nih isi otak gue apa. Jadi gue nggak beban sendiri nih. Jadi kita yang pusing ya? Pusingnya bareng. Tapi ya itu balik, kalau mau culik gue, culiklah Ayu juga. Dan culiklah Ferdi juga. Ferdi juga. Dan Mas Heri juga. Iya. Lanjut. Oke kak, back to Attack on Titan. Nah kak, si Hajime Isayama ini gimana sih? Motifnya apa untuk ngebuat Attack on Titan? Kan banyak juga tuh, maksudnya simbolik satanis lah segala macam. Apakah dia satanis juga? Atau gimana? Gue nggak mencium aroma satanik ya. Jadi tapi memang dia tahu banyak hal. Dia memang tahu banyak hal. Dia memang imajinatif orangnya. Gitu loh. Emang ini karya seni ya, bukan satanik. Maksudnya dia bukan anggota satanik, tapi memang dia terinspirasi dengan banyak hal. Kayaknya dia membuat Attack on Titan. Gitu. Berarti emang pure genius aja? Ya, bisa bilang jenius, inspiratif. Imajinatif? Imajinatif, gitu loh. Gitu. Oke. Gue jujur gak terlalu berfokus ke dia. Gue cuman kayak berfokus pada penulis Naruto malah. Dia memang agak aneh sih. Gue kayak apakah penulis Naruto ini mengetahui kitab pengetahuan juga ya? Jujur ya, gue rasa kitab pengetahuan ini kayak gak dibaca sama gue doang. Ada beberapa orang. Entah dia sadar gak sadar, gue gak tahu. Pasti yang bisa ngakses bukan gue doang. Oke. Ada beberapa pasti. Gue gak tahu siapa itu. Gitu. Oke. I see. Oke. Pokoknya tentang sebenarnya pembahasan tentang Yajud dan Majud itu seru banget sebenarnya. Tapi ya buat kalian pengen tahu lebih lanjut, kan ini pembahasan sensitif ya. Ya kita bahasnya di member aja ya. Oke. Iya sih, daripada kita dibom kan di sini. Dibom atom ya. Gitu aja.
Oke, jadi kalau hilang juga, member juga bisa hilang. Bercanda. Bukan gue doang hilangnya, member juga bisa hilang gitu. Iya, jadi kita bersama-sama ya. Iya, hilang bersama. Ya, hilang bersama. Terancam bersama. Ya wes kalau gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Mungkin segitu aja kali ya konten kali ini. Segitu aja. Kalau misalnya kalian ada inspirasi juga atau ide mau konten apa, ngebahas apa, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk apa Kak? Subscribe, like, komen. Oke. Dan bunyi loncengnya. Kayak pokoknya bikin kita semangat ya untuk bikin konten yang benar-benar wow gitu. Sebenarnya gue tuh banyak banget penelitian sebenarnya. Tapi gue harap ya kalian support gitu aja. Oke? Terus. Thank you guys. Bye.